Berdoa selesai. Nah, selanjutnya saya serahkan ke pengajar. Terima kasih. Cek. Halo, selamat siang semuanya. Suara aku kedengaran? Kedengaran, Karens. Oke. Oke, jadi untuk materi kita hari ini, kita akan mulai belajar tentang yang namanya G-frame. G-frame itu adalah sebuah GUI atau graphical unit interface kalau nggak salah kepanjangannya. Itu gunanya untuk menampilkan codingan kita dalam bentuk visual. Jadi dari kemarin-kemarin kan kita mainnya cuma di ini aja kan ya, di konsol doang. Nah, di sini kita akan coba untuk bikin yang namanya GUI. Gitu. GUI itu kayak ini, NetBeans. NetBeans ini kan merupakan sebuah GUI. Dia punya tampilan. Dia nggak bersifat statis. Dia bisa berubah-ubah. Itu namanya GUI. Nah, di sini kalian bisa buka NetBeans kalian masing-masing, dan di sini aku masih pakai project sebelumnya. Kalau kalian mau bikin project baru ya silahkan. Oke. Siapin satu package, atau kalau kalian bikin project baru ya nggak usah pakai package, nggak masalah. Pakai package-nya yang default aja nggak masalah. Di sini aku kasih nama G-frame. Aku kasih nama G-frame. Nah, di dalam G-frame ini kita akan buat dua kelas aja. Kelas pertama bebas sebenarnya namanya apa, tapi kalau di sini aku kasih namanya window. Window ini nanti gunanya untuk ngeproses isi dari GUI-nya. Yang berikutnya ada, seperti biasa aku selalu bikin yang namanya tester. Tester ini nanti simple aja, gunanya cuma satu, vs vm, ya kita bikin main, tinggal kita panggil si window-nya. New window. Ini aja. Sesimpel itu untuk tester. Nah, sekarang kita balik ke window ini. Di sini kita akan mengolah segala jenis tampilan yang bisa kita olah. Nah, kalau kalian mau pakai G-frame, itu kalian pastiin selalu extend yang namanya G-frame. Nah, mungkin di sini akan ada error. Nah, ini aku belum install ini ya, Java-nya yang terbaru, jadi aku harus import manual. Mungkin kalau kalian tinggal pencet ini terus import G-frame gitu selesai. Cuman di sini aku harus import manual. Nama importnya adalah kita import javax.swing bintang. Nah, ini untuk mendapatkan si G-frame-nya ini. Ini aku hapus aja deh. Gitu. Ini untuk dapetin komponen G-frame. Aku harap kelihatan ya ini ya. Terus yang kedua yang kita butuhin lagi itu biasanya adalah import java.awt.bintang, terus nanti ada import java.awt.event bintang, eventnya E-nya kecil ya. Java awt event, terus ya ini dulu. Nah, dua yang di bawah ini nanti gunanya sebagai action. Kalau kita mau memberikan suatu fungsi kepada button yang nantinya kita akan buat. Gitu. Nah, di sini kita akan bikin yang sederhana aja, kita bikin yang namanya kalkulator. Paling sederhana dalam proses belajar G-frame. Nah, kalkulator ini kita bisa siapin public. Kita bikin satu konstruktor untuk window dulu. Public window. Nah, di public window ini kita harus pertama-tama siapin yang namanya canvas-nya. Jadi kayak kalian kalau mau ngelukis, kalian harus siapin kanvas untuk kalian taruh gambar, cat, dan segala macamnya. Dan di sini sama, kanvas ini gunanya nanti sebagai bahan dasarnya atau ya kanvasnya sih. Kanvasnya dari sebuah G-frame.
kalian bisa tulisin this.setSize. Nah, setSize ini gunanya untuk memberikan ukuran dari window yang mau kita buat. Kita bisa tulis misal di sini yang simpel aja 500 kali 500. Otomatis di sini dia nanti akan menghasilkan sebuah window berukuran 500 kali 500 pixel. Gitu. Terus, habis itu kita kasih lagi komponen yang selanjutnya. Atau enggak kita coba deh. Aku nggak tahu ini bisa keluar atau enggak ya. Nah, kalau kalian udah bikin, at least gini aja dulu, kalian bikin. Nah, untuk nampilin, kalian bisa ke tester, terus kita run si testernya ini. Nah, di sini dia nggak akan keluar apa-apa. Karena di sini kita belum memberikan perintah supaya window-nya ini mengeluarkan kanvasnya. Nah, untuk ngeluarin kanvas, kita bisa tulis di sini, .show. .show ini sintaks lama, makanya di sini dicoret. Tapi tetap masih bisa digunakan. Nah, kita run lagi. Nah, oke, ini aku tarik. Ini adalah kanvas kita. Gitu. Nah, ini adalah kanvas kita. Kanvas ini berukuran 500 kali 500. Gitu ya. Semoga di tempat kalian keluar semua ya. Kalau misal nggak keluar, bisa dibilang juga. Gitu. Terus yang selanjutnya, kita bisa kasih lagi properti, misal this.set title deh. Set title itu kita kasih dia judul aplikasinya, misal kalkulator pedes. Kalkulator pedes. Nah, ini bisa kita close dulu, terus di sini di stop, baru kita run lagi. Nah, di sini di nama window-nya dia akan berubah menjadi kalkulator pedes. Gitu. Itu gunanya set title. Set title untuk memberikan nama di title bar-nya. Wait. Bentar ya. Sorry. Oke, kita balik lagi. Nah, selanjutnya yang bisa kita kasih lagi, misal, nah ini kan bisa diganti-ganti nih ukurannya. Nah, kita bisa memberikan komponen, kita bisa memberikan status kalau dia ini nggak bisa di-resize. Nah, caranya tinggal dikasih aja, di stop dulu. This.set resizable. Nah, dia cuma menerima boolean ya. Ini bisa dilihat. Dia cuma menerima boolean. Nah, berarti di sini kita kasih nilai false. Secara default dia pasti nilainya true. Makanya tadi kita bisa ubah-ubahin. Nah, tapi kalau ini kita kasih false, nah di sini kita nggak bisa resize lagi nih ukurannya. Jadi udah paten. Tuh. Oke, ini untuk kanvasnya. Nah, sekarang kita isi kontennya. Terus dulu aku bikin konten di sini. Konten. Mungkin yang pertama kita kasih judul aja. Judul aplikasinya. Kalau ini kan tadi cuma judul, ya ini juga judul aplikasi, tapi yang terletak di frame-nya. Tapi kalau ini aku mau kasih tulisan. Gitu. Jadi nanti aku mau kasih, waduh, belum dirun. Aku close tadi. Aku mau kasih label di sini. Gitu ya. Nah, kita bisa manfaatin salah satu komponen JFrame, namanya dia adalah JLabel. JLabel, aku tulis biasanya aku tulis di luar JLabel, aku kasih nama label. Gini aja. Label, kita coba label sama dengan new JLabel. Nah, ketika melakukan new JLabel, otomatis di sini udah terbuat nih satu label baru. Gitu. Kita udah ngebuat satu label baru. Kita bisa manfaatin label .setText. Nah, setText ini untuk memberikan
namanya, memberikan tulisannya, makanya dia menerima string. Contoh, dia kalkulator pedes juga deh, kalkulator pedes. Gitu. Nah, kalau udah kita bikin set text-nya, habis itu kita tentuin lokasinya dia mau dipasang di mana. Kita pakai yang namanya setBounds. Label.setBounds. Di sini dia akan menerima parameter ada banyak sebenarnya, tapi yang umum itu 4. Ada I1, I2, I3. Gitu. Nah, biasanya aku masih kebalik-balik. Ini biasanya antara XY sama panjang lebar, atau kebalikannya, yaitu panjang lebar dulu baru XY. Gitu. Oke, kita coba dulu. Aku misalin dia ke kanan 150, 100 ini dalam pixel ya, 150 pixel, terus 10 ke bawah, terus panjangnya 170 sama 20 gitu aja misal. Nah, ini kita run lagi. Nah, kalau kalian langsung gini, dia pasti belum ada. Gitu ya. Dia pasti belum ada karena kita kurang satu komponen lagi yang namanya add. Nah, dari tadi kan kita pakai yang namanya this. Nah, this ini berarti dia merujuk kepada frame yang sedang aktif. Berarti di sini kita kasih this.add. Nah, kita mau nambahin satu komponen ke dalamnya. Yang namanya adalah label. Kita coba lagi. Nah, di sini dia akan keluar ya untuk tulisannya, kalkulator pedes. Tapi lokasinya agak aneh, dia lokasinya malah di sini nih. Nah, untuk ngatasin ini kita bisa kasih yang namanya this.setLayout. Itu kita kasih 0. Saya ingatku gini, kita coba dulu. Nah, benar. This set layout dianya 0. Ya, ini gunanya untuk ngereset supaya koordinatnya itu dimulai dari sini. Dimulai dari pojok kiri atas. Tuh. Biasanya aku kasih ini. Tuh. Oke, ternyata di sini dia kurang ke kanan. Kurang ke kanan berarti kita bisa geser. Bisa geser, kita coba di sini 180. Nah, ini yang jadi permasalahan adalah di sini kita harus ngeset koordinatnya secara manual ya. Ini kan udah agak geser tapi masih kurang. Kita coba isi lagi 200. Jadi kalian kalau ngerjain sabar-sabar aja. Oh, kepanjangan. 190. Nah, udah lumayan lah ya, 190 di sini. Dia 190 ke kanan, ke sini 190, terus ke bawahnya 10. Gitu. Nah, untuk yang 170 sama 20 itu berarti adalah panjang kotakan dari label. Jadi satu label itu dia punya ibaratnya kayak kotak sendiri. Gitu. Dia punya ibaratnya punya kotak sendiri, dan kotak itu yang nantinya akan disesuaikan. Nah, kita juga bisa ngubah nih, misal kita kasih lagi label.setFont. Kita bisa ubah fontnya. Nah, di sini kita bisa pakai font. Nah, jenis fontnya apa? Misal Arial. Arial, terus kita kasih, kalau dia ini jenisnya bold. Nah, kita kasih font bold. Terus kita bisa kasih lagi ukurannya, misal 15. Gitu. Di run lagi. Nah, di sini ukurannya udah agak lebih gede. Nah, karena ukurannya lebih gede berarti di sini mau nggak mau aku geser. Coba 150 lagi. Kepanjangan kurang dikit. Oke. Ya. Dia akan keluar udah pas di tengah lah. Nah, itu untuk judulnya. Nah, sekarang karena kita mau bikin
kalkulator, berarti di sini kita butuh yang namanya inputan. Nah, di sini aku bikin simpel aja, kita bikin label baru lagi. Label sama dengan new J label. Jadi label yang ada di sini itu nanti akan di-reset ke dalam bentuk label yang baru. Jadi otomatis label yang di sini, kalau kita kasih label .setText lagi, nah, di sini dia akan berbeda, label yang dimaksud dia akan berbeda dengan label yang ada di atas. Karena di sini kita membuat new, membuat baru lagi. Nah, ini aku kasih nama misal masukkan angka 1. Terus habis itu label.setBounds. SetBounds aku kasih 105, 80, 150 sama 20. Terus fontnya kita pakai default aja deh. Terus di sini kita kasih this.add_label. Gitu ya. Di sini aku kasih deh komennya. Bikin objek label baru. Terus beri nama bukan beri nama ya. Beri isi label. Beri isi label, terus atur koordinat posisi label. Terus di sini atur font label dan tempel label ke frame. Nah, ini basicnya ya untuk yang bikin komponen. Set font opsional ya, kalau kalian mau pakai set font ya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ukuran lagi. Nah, di sini muncul masukkan angka 1. Nah, ini baru angka 1. Untuk ngitung kan kita at least butuh 2 angka. Kita bikin lagi angka 2. Cuman di sini aku akan turunin sedikit posisinya. Aku kasih 110. Tadi kan 80. Sekarang aku turunin dikit 110. Supaya dia nggak numpuk gitu ya. Masukin angka 1, angka 2. Nah, terus habis itu kita akan bikin kotakan supaya user bisa nginput. Kotakan kayak input field-nya di bagian kanannya ini. Kita bisa bikin di sini misal. Kita bisa manfaatin yang namanya text field. Text field itu bisa kita taruh di sini, misal J text field. Nah, atau enggak kita tulisnya agak beda aja deh. Kita bikin dia beda komponen. J text field TF1 gitu misal. Sama dengan new J text field. Text field. Nah, ini juga sama kayak tadi. Setbounds misal kasih dia 260, 80, 110, 20. Terus this.add TF1. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini ya. Ini kita bisa berhasil bikin satu inputan. Nah, tinggal kita taruh aja ke bawahnya. Berarti di sini kita copy aja. Kita taruh di sini. Supaya beda kita kasih TF2. TF2, TF2. Berarti di sini yang kita geser adalah Y-nya 110. Supaya dia sejajar sama yang label masukkan angka 2. Kita lihat lagi. Berhasil dibuat untuk yang masukkan angka 1 dan 2. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang ketinggalan? Kak, mau tanya. Ya. Di bagian tester itu ditulis apa ya, Kak?
Tadi aku ketinggalan. Oh ya, kalau di tester ini isinya cuma void main. Nah, void main ini dia nanti akan memanggil window, terus di sini kasih .show. .show ini .show itu gunanya untuk menampilkan frame. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Oh ya, kalian bisa pakai .show atau kalian bisa pakai lagi yang namanya kita hapus .show-nya terus kita kasih di sini this.setVisible kita kasih true. Ini juga fungsinya sama aja kayak .show. Dia bisa nampilin tapi di sini permasalahannya adalah kalau set visible true itu dia akan menampilkan komponen yang pertama. Ya, biasanya kalau set visible itu ditaruh di paling bawah. Tekan lagi. Nah, ditaruh di paling bawah baru keluar semua komponennya. Seperti itu. Bebas kalian mau pakai set visible true atau pakai show, bebas. Kalau aku pribadi biasanya aku pakai show karena aku malas mindah-mindahin visible-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau tidak ada mungkin di sini kita akan coba bikin. Kita coba bikin di sini ada 4 radio button. 4 radio button untuk nentuin modenya, mau penjumlahan, pengurangan atau perkalian atau pembagian. Gitu ya. Nah, di sini kita akan masukin ke bawahnya aja deh biar gampang. Nah, kita bisa manfaatin yang namanya J radio button. Di sini kasih nama misal tambah. Tambah sama dengan new J radio button. Nah, biar gampang nanti kita kasih nanti aja deh ngopinya. Kita kopinya nanti aja. Kita selesaiin satu komponen dulu. Tambah .setText sekarang. setText. setText-nya kita kasih misal penjumlahan. Penjumlahan. Terus setelah itu jangan lupa untuk di set bounds. Set bounds. Misal di sini 100, 100, 150, 120, 20. Ya. Kita coba ini, terus jangan lupa this.add tambah. Kita lihat. Nah, ini ya. Kita bisa bikin penjumlahannya. Terus, berarti sekarang kita tinggal bikin kurang, kali, dan bagi. Nah, ini kita bisa copy aja. Bentar. Biar di sini konten. Inputan angka 1. Terus di sini konten lagi. Inputan angka 2. Terus di sini konten lagi mode. Modenya mau penjumlahan atau dan lain-lain. Ini kita copy, masukin sini, ini sini. Ada 4 kan ya? Nah. Yang kedua berarti kita bikin kurang, misal kurang di sini ganti pengurangan. Terus di sini add-nya berarti kurang. Terus habis kurang kali. Perkalian di sini juga diganti kali. Oh ya, jangan lupa di sini tetap diganti ya. Tadi aku pakai kurang, di sini juga kurang. Terus di sini kali. Di sini juga kali.
Terus yang terakhir adalah bagi. Bagi. Di sini ganti pembagian. Oh, ini juga bagi. Di sini juga bagi. Yang di sini juga bagi. Nah, kalau udah di sini belum kelar, kita belum ubah ininya ya, koordinatnya. Tadi yang pertama dia lokasinya di 150. Karena aku mau taruh di bawahnya, otomatis di sini aku harus tambahin. Misal aku kasih gap 20, berarti jadi 170, di sini jadi 190 sama yang berikutnya 210. Nah, ini pinter-pinteran aja main koordinat ya. Nah, ini kita udah jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, permasalahannya adalah kalau radio button itu kan kita cuma bisa pilih sekali ya. Nah, tapi di sini yang terjadi adalah kita bisa bikin dia kepilih berulang kali. Nah, cara untuk ngakalinnya itu kita bisa selimutin tambah, kurang, kali, dan bagi ini ke dalam satu yang namanya button group. Button group. Nah, kita bikin di paling atas deh. Kita tulis button group. Kita tulis BG gitu aja. Sama dengan new button button group. New button group. Gitu. Nah, button group ini gunanya nanti dia akan mengcombine atau ibaratnya kayak menggrouping menggrouping semua radio button yang ditambahin. Jadi yang kepilih cuma bisa salah satu. Nah, di sini bg.add kita kasih tambah dulu. Habis itu bg.add apa tadi kurang. Terus bg.add lagi kali. Terus bg.add lagi bagi. Ini oke, kita coba lihat hasilnya. Penjumlahan, pengurangan, nah benar ya, dia cuma bisa kepilih salah satu nih sekarang. Berarti di sini kita udah benar. Nah, kita udah bikin inputan, kita udah bikin modenya, berarti sekarang kita bikin outputnya. Nah, outputnya kita bisa bikin konten output atau hasil perhitungan. Nah, untuk bikin output, kita bisa manfaatin label dulu ya. Label. Kita bikin label baru, namanya nanti hasil. Label.setText. Kita kasih hasil. Terus, setelah itu kita set koordinatnya. .setBounds. setBounds. Kita kasih dia agak geser kiri. Kanan ding 260, 185, 110 sama 20. Terus habis itu baru kita tempelin ke frame-nya. This add label. Ini kan baru bikin label nih. Nah, yang selanjutnya kita bikin text field-nya lagi. Nah, text field-nya gimana? Ya kita bisa copy aja di sini. Daripada bingung ya kan, kita copy di sini. Terus kita kasih di bawahnya. Text field kita kasih nama hasil, gitu aja. Hasil.setBounds. Hasilnya aku mau taruh di bawahnya tulisan hasil, berarti otomatis di sini 185, 210 gitu aja, 210. Baru di sini this add hasil. Tuh. Nah, terus kita lihat putaran lagi jadinya kayak gimana. Nah, hasilnya ada di bawah ini ya, sesuai yang dimau. Jadi nanti flow-nya adalah kita bikin angka di sini, kita input angka, terus angka di sini, pilih mode, terus pencet. Oh, nih kita belum bikin button-nya nih. Kita belum bikin button. Nah, habis ini kita bikin button. Nah, habis itu dia nanti pas dipencet button-nya, dia keluar si hasil ini. Nah, hasil ini, tapi di sini dia masih bisa diedit nih hasilnya. Nah, kita nggak mau nih dia hasilnya bisa diedit.
caranya kita bisa kasih hasil dot kita bisa gunain ada dua, yaitu set enabled kita kasih false, sama yang berikutnya adalah hasil dot set editable kita kasih false juga. Bedanya kayak gimana kita coba satu-satu. Kita coba dulu yang enable. Kalau set enable-nya kita kasih false, kita lihat hasilnya. Nah, di sini dia nggak bisa diklik dan kursor kita juga nggak bisa masuk. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai editable, mana tadi? Nah, hasil di sini field-nya lebih gelap lagi. Dia field-nya akan lebih gelap lagi. Gitu. Nah, di sini penjelasannya kita bisa gunain. Kalau enabled di sini dia nggak bisa diedit. Tapi nanti kalau misalnya dia keluar hasilnya juga nggak bisa di copy hasilnya. Kalau kalian mau copy paste gitu misal. Tapi kalau editable dia nggak bisa diedit, tapi bisa di copy. Nah, ngeceknya gimana? Ngeceknya di sini deh. Sekalian kita bikin yang namanya button. Nah, ini di komen dulu aja. Dua ini di komen dulu. Sementara kita bikin supaya hasilnya bisa diinputin aja. Nah, yang selanjutnya kita bikin button untuk proses ngitung. Nah, kita bisa bikin di atas lagi nih, tambahin. Di button, kita kasih nama button, sama dengan new JButton. Button sama dengan new JButton. Nah, nanti pas di akhir, kita bisa panggil buttonnya. Ini kan tadi udah konten output ya. Berarti di sini kita bikin konten proses hitung. Gini deh, konten proses hitung. Nah, di sini kita bisa button sama dengan new JButton. Oh, di sini kita nggak usah new JButton di sini ya. Kita new JButton-nya di bawah aja. Siapa tahu nanti button-nya mau dipakai lagi nih, gitu. Button sama dengan new JButton, terus di sini button dot set text kita kasih namanya hitung. Hitung terus button dot set bounds untuk ngatur koordinatnya. Kita kasih di atasnya tulisan hasil, berarti 260,150 gitu. Terus 110 sama 30 panjang sama lebarnya. Ini panjang, ini lebar ya. Panjangnya 110, lebarnya 30. Terus jangan lupa this.add button. It's button. Dilihat lagi hasilnya. Nah, dia ada di sini hitung. Nah, hitung nanti flow-nya adalah ketika dipencet hitung, dia akan ngecek dulu mode yang dipakai apa. Kalau udah kepilih mode yang dipakai apa, baru dilihat nih angka satunya berapa, angka 2-nya berapa. Gitu. Nah, kita bisa kasih fungsi. Cara ngasih fungsi dalam sebuah button, kita bisa kasih button dot add action listener. Dot add action listener. Terus di sini dibikin new action listener. Kontrol spasi terus pilih yang action listener ini, di enter. Nah, otomatis di sini dia akan melakukan override. Gitu ya, dia akan melakukan override. Kenapa override? Karena action listener ini sebenarnya adalah sebuah kelas yang dimana dia ada sebuah turunan. Dia dari turunan kelas tertentu yang mengharuskan dia untuk ngasih yang namanya action perform ini. Nah, ini bisa kalian hapus yang bawah ini isinya.
kita bisa pencet Shift N, terus hapus. Nah, ini kotak-kotak warna ungu apa? Ini biarin aja, ini udah bawaan aja sih ini sebenarnya. Nah, di sini tadi yang aku bilang, kita akan cek dulu. Cek dulu kalau button tambah, tadi kita punya radio button namanya tambahan. Kalau tambahnya dipilih, berarti kita pakai fungsi yang namanya is selected. Kalau tambahnya di select atau dipilih, itu begini. Kalau tambahnya dipilih, dia nanti ngapain? Terus habis itu else if. Kalau kurangnya yang dipilih, selected, dia nanti ngapain? Terus else if lagi, kalau kalinya yang dipilih, dia nanti ngapain? Terus yang terakhir, karena buttonnya cuma 4, kalian bisa pakai else atau mau pakai else if lagi juga nggak masalah. Tuh, misal jaga-jaga ya kan, is selected. Tuh. Kalau tambahnya dipilih, berarti nanti lakuin proses hitung, melakukan proses hitung. Kalau kurang berarti melakukan proses kurang, ini proses tambah ding. Melakukan proses kali, terus yang di bawah ini dia nanti melakukan proses bagi. Nah, selanjutnya kita bisa bikin supaya dia ngambil angka. Nah, ngambil angka ini kita bisa taruh nih, misal kita taruh di sini. Di atasnya if integer, misal angka 1. Angka 1 sama dengan angka 1 sama dengan, nah, cara mengambil elemen itu kita bisa pakai yang namanya TF1 atau text field-nya ya tadi ya. Otomatis kan user akan menginputkan ke TF1 untuk masukin angka 1 ya kan, ke text field yang 1. Berarti di sini TF1 dot get text. TF1 dot get text. Nah, cuman di sini dia akan error. Kita baca errornya. Change type of angka 1 to string. Di sini dia pengen supaya angka 1-nya ini dibikin string. Padahal kita nggak mau itu. Kita maunya supaya angka 1 tetap integer. Atau mungkin nanti kalau kalian bikin float juga nggak masalah. Tapi di sini aku bikin integer aja biar gampang. Tuh. Atau enggak. Oh ya, kita bikin float aja deh. Float angka 1. Nah, di sini kita harus melakukan parsing. Parsing itu mengubah tipe data dari string ke tipe data number. Contoh di sini float. Berarti di sini kita ganti float dot parse float. Parse float di sini parameter yang diminta adalah string. Karena tf1.getText ini bertipe string, berarti kita bisa masukin ini. Float angka 1 sama dengan float parse float tf1.getText. Nah, untuk angka 2 tinggal di copy. Angka 2 di sini tf2 berarti. Itu terus setelah itu kita siapin lagi float. Aku tulis hasil deh. Hasil sama dengan 0. Jadi secara default aja kita kasih 0. Terus habis itu, udah ini dulu. Kita lakuin proses tambah. Proses tambah berarti hasil sama dengan angka 1 tambah angka 2. Kalau kurang berarti tinggal hasil sama dengan angka 1 kurangi angka 2 kali berarti hasil sama dengan angka 1 dikali angka 2. Kalau yang bagi berarti hasil sama dengan angka 1 dibagi sama angka 2. Gini. Nah, karena tipenya float,
kita coba dulu deh hasilnya. Bisa keluar atau enggak? Hasil kita punya hasil yang ada di sini ya tadi ya. Oh ya hasil. Nah, hasil untuk text field. Oh, sorry. Di sini kita punya hasil ya. Berarti di sini ganti nama, guys. Jangan hasil. Tapi apa ya? Nilai gitu aja. Nilai. Ini nilai. Nah, di sini kita tinggal hasil .setText, yaitu nilai. Kenapa nih? Kok error? Float cannot be convert to string. Nah, di sini kita untuk nge-convert jadi string kita tinggal kasih plus, ketik-ketik aja. Ini. Oke, kita coba apakah berhasil. Angka 1, 1, terus ini 2, kita jumlah, terus hitung. Nah, hasilnya 3.0. Kalau berkurang, minus 1. Kalau dikali, 2. Kalau dibagi, 0,5. Benar ya? Apa lagi ya? Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Aman? Gimana yang lain? Oke, kayaknya aman ya. Oke, aku lanjut ya. Nah, seringkali kan kalian mungkin akan bikin aplikasi yang dia harus berpindah window. Misal kayak gitu. Misal dia ngebuka window baru. Nah, itu kita bisa bikin pemanggilan window itu juga. Nah, coba contoh, ini button matinya di mana ini? Oh, di sini. Kita bisa manfaatin, mungkin aku taruh ke combo box saja. Kita tulis J combo box. Combo box di sini dia menerima jenis inputannya. Jenis itemnya. Item yang diterima adalah string. Kita bikin string aja. Kita kasih nama combo sama dengan J combo box. Combo box tipenya yaitu string, terus buka kurung, tutup kurung. Combo box ini nanti isinya akan ada add item. Add item di sini aku kasih pilih, terus aku kasih lagi combo.addItem, misal window deh, window A. Terus combo lagi .addItem di sini window B.
Terus, udah dua dulu aja deh. Nah, setelah itu kita baru atur koordinatnya. Set bounds. Nah, aku mau taruh ini ada di bawah modenya tadi, berarti modenya tadi di mode 100 ya. 100. Oke, kita kasih dikali 2. Oke, di sini kita kasih misal 100 terus 340 aja. Terus 110 sama 20. Jangan lupa di akhir dikasih this.add combo. Kita lihat lagi. Nah, jadi ya, pilih window A, window B. Gitu. Terus nanti logikanya adalah kalau dipilih window A, terus diklik pindah halaman atau pindah apa, dia nanti akan berpindah ke window A. Nah, kita bisa bikin button lagi nih di sini. Button sama dengan new J button. Terus habis itu button.setText kita kasih 220, 340, 60 sama 20. Nah, kok error? Metode setText. Oh ya ampun. Ini harusnya setBounds. Terus habis itu baru di setText. Kalian bisa kebalik-balik ya. Maksudnya teks dulu boleh baru bounds atau bounds dulu baru teks boleh. Di sini kasih pindah. Pindah 110 juga deh. Terus baru this.add button. Nah ini, kalau dia pilih window A, terus klik pindah, dia nanti akan ngebuka window A, terus ngetutup window yang kalkulator ini. Di sini berarti kita harus kasih button action listener. Add action listener, dikasih new action listener. Ini dihapus, isinya shift N, delete. Di sini dicek dulu nih, kalau yang dipilih itu adalah window A, berarti cara nulisnya adalah combo.get selected item. Jadi item yang diselect, terus kita convert ke string supaya bisa kebaca. Kalau dia equals, ignore case, cek. Oh, nge-lag tuh. Sorry. Oke, tadi aku sampai mana ya, guys? Pas aku nge-lag, aku udah sampai mana tadi ya? Halo? Oke, tak ulang lagi. Jadi untuk yang button ini, button pindah tadi itu, dia akan ngebaca dulu nih, combo box yang di-select itu yang mana ya. Caranya combo.selected item .toString untuk nge-convert ke string.
terus equals ignore case. Nah, di sini kasih window A. Window B. Ini. Di sini dia akan pemanggilan window B. Nah, kalau misalnya dia ternyata malah pilih yang pilih ini, terus dia klik pindah, nah dia harusnya nggak pindah kemana-mana, tapi munculin alert. Gitu. Oke, sekarang kita eksekusi per setiap cabangnya. Nah, kalau yang dipilih di window A, berarti di sini kita lakuin yang pertama dispose dulu. Dispose ini gunanya untuk tutup frame sekarang. Di situ baru kita tinggal panggil aja new window A dot show. Cuman di sini window A-nya kita belum bikin ya, jadi itu nanti dulu aja. Terus di yang B juga sama, dispose new window B dot show. Nah, untuk munculin alert di sini kita bisa pakai yang namanya J option pane. J option pane dot. Nah, di sini banyak pilihannya, kita pilih yang show message aja. Show message dialog. Nah, show message dialog ini dia mau ditampilin kemana? Nah, di sini aku pilih dia supaya ditampilin di frame-nya. Nah, cara tulisnya adalah kita tulis root pane. Root pane ini berarti dia akan mengambil frame paling dasarnya. Nah, di sini kasih nih keterangannya. Misal pilih window terlebih dahulu. Oke, ini aku komen dulu sementara, kita coba lihat hasilnya. Kalau dia masih dipilih terus dipindah, pilih window terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau dipilih window A, terus kita klik pindah, frame sekarang dia akan nge-close. Dia akan dispose. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita bikin aja window A sama window B. Window A, kita bisa bikin di sini new class window A. Terus sama isinya window B. Nah, isinya kita kopas aja deh dari ini yang diimport, kita kopas, masukin ke window A. Atau nggak butuh AWT deh, kita butuh swing aja. Di sini extend untuk di frame-nya. Di frame, terus di sini bikin konstruktor public window A. Nah, yang simple aja kita bikin this dot set size 200 kali 200. Terus this dot set layout kita kasih 0. Oh, title juga jangan lupa. This dot set title kasih window A. Set size, set title, set layout. Apalagi yang penting ya. Resize bebas. Oh, label. Kita kasih label aja. Kita bikin J label. Label sama dengan new J label. Label.setText kita kasih ini window A. Terus label.set bounds. Oh, kita bikin sama aja deh kayak yang ini biar nggak bingung-bingung. Oke, kita pakai font aja nggak apa-apa. J label. Oh, ini aku hapus. Ini ganti. Ini window A.
Udah sih, ini aja dulu deh. Yang simple aja. Nah, untuk yang window B gimana? Yang untuk window B kita kopas semua. Yang atas hapus aja. Kopas semua ke window B. It's select all, terus tumpuk aja. Tapi di sini kelasnya diganti window B. Di sini juga window B. Di sini window B. Terus di sini kontraktor juga window B. Window A, window B. Oke. Nah, di sini nanti kita tinggal panggil aja. Oh, udah dipanggil. Kita coba. Kalau aku ke window A, kita pindah. Oke, di sini ada yang salah. Kenapa nih? New window A.show. Nah, ini dibaca uncompilable code. Cannot fetch symbol method show. Kita ada yang kurang kayaknya. Set size udah, title udah, layout nol, label harusnya sih udah benar ya, atau enggak kita copy aja deh frame-nya semua. Ini yang font hapus, ini juga hapus. I hope berjalan. New window A, new window B. Pindah. Oke, apa nih? Show-nya yang nggak bisa. Cannot file symbol show. Atau enggak ya, mau nggak mau kita kasih di sini this dot set visible true. Di sini juga this dot set visible true. Terus di sini tinggal show-nya dihilangin. Lanjut lagi. Nah, oke. Dia hilang terus dia keluar nih. Ini window A. Nah, tadi kekecilan ya 200 kali 200. Nah, kalian bisa perbaiki, misal di sini ganti 500 lagi. 500, di sini ya 500 kali 500. Kalau pindah, harus pilih window dulu. Kalau ke window B, tadi window A udah, kita ke window B, dia ke close, dan muncul ini window B. Gitu. Oke, itu untuk Gframe. Nah, Gframe ini bisa kalian coba-coba ya. Komponen dalam Gframe itu ada banyak. Contoh di sini, J. Nah, kalian ketik J terus kontrol spasi. Di sini ada banyak. Ada applet, ada button, ada checkbox, ada combo box, ada komponen, dialog, ada file chooser pula. File chooser ini nanti kayak kalian buka gini ya, misal open project. Nah, ini window yang ini itu namanya file chooser. Itu. Kalian bisa bikin kayak gitu. Terus label tadi udah, menu bar, panel, table pun bisa, dan masih banyak lagi. Itu. Oke, sampai ini dulu. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada mungkin aku tambahin dikit.
untuk materi G-frame ini. Nah, dari tadi yang kita buat itu adalah contoh G-frame yang pakai manual. Jadi di mana kita ngesetnya koordinatnya manual, segala macam manual. Nah, sebenarnya kita bisa bikin G-frame tanpa kita bikin manual, tapi dengan cara drag and drop. Cuman kalau drag and drop otomatis di sini komponen semua J. Nah, semua komponen J ini akan ada dalam satu window kalian, yang dimana kalian pasti nggak pakai semuanya. Nah, caranya adalah kalian pergi ke G-frame, klik kanan new, terus di sini kalian bikin aja G-frame form. Diklik, misal di sini kasih window C, terus di finish. Nah, ini adalah tampilan dari kalau kalian mau drag and drop. Ya. Ini bisa kalian atur panjang dan lebarnya berapa. Terus komponennya, edge-nya apa ini? Kok tempatnya nggak ada komponennya ya? Oke, aku nggak tahu ya kenapa di tempatku nggak ada komponennya. Tapi pokoknya kalau kalian pakai NetBeans 8, kalau nggak salah, ini aku pakai yang 14, kemarin install ulang. Di sini harusnya ada banyak komponen, ada panel, ada text field, dan segala macam di bagian kanan ini. Nah, itu yang bisa kalian drag and drop. Apa ya namanya ya? Ya, aku kurang tahu namanya apa yang di sini. Harusnya sih di tempat kalian ada, cuma di tempatku kayaknya harus dikonfig ulang, soalnya baru kemarin install. Ya, itu untuk cara yang drag and drop ya. Oke, ini kita close aja. Dan udah, itu aja sih untuk G-frame. Sekali lagi ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada mungkin kalian, mungkin setelah ini kuis ya kalau nggak salah. Atau dari Kak Semi ada yang mau tambahin dulu, Kak? Oke, kayaknya nggak ada. Aku kembaliin ke BPH ya untuk kuis segala macamnya. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih. Nah, sebelum mengakhiri KBM ini, BPH mau adain kuis terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa akses link tersebut di kolom chat yang sudah dibagikan. Ayo teman-teman bisa join dengan kode 924 9554. Ayo teman-teman. Kak Kera sama Kak Semi juga bisa on mic. Ayo teman-teman, bisa segera join. Masuk guys, masuk. Ini nggak mau pada join apa ini? Nggak ada yang mau dapat loh guys. Nggak mau dapat hadiah.
guys. Ayo yang lainnya. Yang lainnya yuk bisa join yuk. Kakak Teo juga bisa tapi nanti hadiahnya buat peserta Kak. Kak Karen, Kak Semi bisa membantu kami. On-mic gitu Kak. Biar seru. Oke. Oke, soalnya mumpung gampang nih. Gak kayak soal yang kemarin. Yang buat Ayo, pengajar guys. guys. Lumayan loh. Yang buat pengajar guys. Iya. Gampang loh Kak. Ini hadiah kuisnya buat pengajar boleh nggak? Nggak Waduh, boleh nggak Kak. boleh, Kak. Kasihan pesertanya nanti. Ya kan? Biar supaya seru. Kak Semi nggak apa-apa gabung Kak, tapi hadiahnya buat itu. Buat peserta lainnya Kak. Kan Kak Semi yang buat soalnya. Oke deh. Udah nih nggak ada yang mau gabung apa? Gimana? Ya itu udah ada yang gabung loh. Ya maksudnya udah nggak ada yang mau join lagi apa gimana? Cuma 5 orang aja nih. Iya nih. Oh, Kak Semi. tenang. Aku coba masuk deh. Aku boleh masuk nggak? Boleh, Kak. Boleh Kak, nggak apa Kak. Syarat. Ada syarat. Syarat. Ada Kak Karen, Kak Semi. Nih, siapa ini? 924. 924, Titis, Vanes, sama Rio. Udah nggak ada yang mau join lagi kah guys? Kita tunggu sampai 25 deh. 24. 24. Oh. Sebentar lagi guys. Oh, itu yang 924 itu pasti si Mia ini. Coba, Mia. Oh Mia. Semenit lagi guys, nggak ada yang mau join lagi nih. Di-share di grup angkatan aja biar banyak yang join. Nanti. Ya, ngomong banget. Udah nggak ada, di start aja ya Kita guys. mulai aja. Kita mulai. Start. Oke. 5, 4, 3, Aku 2. belum pernah pakai kuisis, nggak tahu caranya. Tuh, pilih aja kak. Itunya. Pertanyaan pertama, untuk mendapatkan karakter pada indeks tertentu dapat menggunakan apa guys? Ini kalau cepat bisa dapat poin. Kok pertanyaanku beda? Oh, berarti diacak kak. Oh, ikan apa yang Campuran, Pak. Iya. Campuran. Campur. apa nih nggak tahu apa. Nggak tahu, berarti beda-beda ya. Cara buka fast. Ayo guys, kerjain soalnya guys. Balapan sama aku nih. Iya guys, balapan guys. Loh, ini apa nih? Gunakan power up. Oh iya, ada power up-nya nih. Mantap. Ini harus dibaca dulu guys. Makanan apa yang pesanannya harus sambil marah-marah? Itu tadi kenapa ada ikan-ikan apalah itu tadi? Ikan apa yuk kak? Kenapa tuh?
Waduh nih aku harus main shot nih. Oh iya bener. Gimana guys? Aduh, Ini main quiz bisa ada skillnya nih. apa? Ada skillnya, dapat power up, Ada. dapat power up. Ya, bisa digunain itu Kak. Kok bisa ada teriyaki? Iya Kak, biar seru nih. Biar enggak sepaneng materi terus nih. Padahal ini materi. Ya ini materi, tapi kan yang teriyaki nggak materi Kak, selingan aja. Dimakan guys ayam mozzarella. Aku salah share screen Kak. Aku salah share screen Kak. Makanan apa yang pesannya harus sambil marah-marah? Anjir. Apa yuk Kak? Coba dicap cip-cup. Oh, daging mah oleh. Oh, ini pasti. Apa tuh? Gampang. Wah, cara memimpin. Vanessa kedua. Apa nih? Terserah. Soalnya nggak tahu. Apa yang dapat diakses? Oh, ini yang kemarin aku bikin. Iya Kak. Benda kecil yang bisa ngeluarin orang. Wah. Aduh. Benda kecil yang bisa ngeluarin orang. Oh, gampang. Aduh. Semangat, Ini guys. Ya. Ini biasa pada selesai apa belum guys? Soalnya ini salah guys, salah share screen guys. Kita malah main guys, KBM pedes. BPH-nya juga main. Ini yang warna merah ini salah apa gimana sih? Merah mana Kak? Enggak, aku kan ada kelar, ini ada leaderboardnya. Oh iya. Kak cara memimpin Vanessa. Bentar. Ini terserah ya guys. Benar. Udah ngarang. Kak Cerat nggak dapat ya Kak ya? Loh. Loh. Ya nggak dapat Kak. Tahu gitu gak mikir tadi. Vanessa udah pada selesai ini ya? Bentar guys. Panik guys. Mana nih?
Bentar Kak, ini kita salah share screen Kak, jadi harus itu. Harus buat dulu, bentar Kak, tunggu ya guys. Ya. Yang pertama ada Kak Karen, Vanessa. Yang kedua Vanessa. Yang ketiga siapa tadi? Yang ketiga. Itu kelima. Oh ya, itu kelima. Maaf. Maaf Kak, salah. Berarti udah dapat, kita lihat tuh pemenang pertama itu Vanessa ya guys ya. Nah, pemenang pertama Kak Karen, yang kedua Vanessa, jadinya yang dapat Kita alihkan. iya Vanessa ya guys ya. Vanessa bisa Selamat. menghubungi Kak Rika untuk itu hadiahnya. Kemudian Kak Rika. Nah, oke. Kuis sudah selesai. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan KBM hari ini, untuk teman-teman dimohon mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk dokumentasi. Ayo guys, on cam guys. Gak ada yang on cam. Ya, Sedih. Keres potong rambut. Kak Keres. Ayo guys. Ya, yang Ayo, laki-laki yang kalau lainnya. mau tambah digundul aja ya. TO juga boleh guys, boleh. Itu Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan ini, saya pimpin dengan doa. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman sudah boleh leave. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Terima kasih Kak pengajar. Mau nggak dia absen? Oh iya, maaf guys lupa. Maaf, Kak. Wah lupa. Bentar Kak. Sampai lupa. Aduh. Bentar guys. Puji Tuhan gajinya naik. Bentar ya guys. Oke, Bisa bisa. absen ya guys. Makasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima. Thank you semuanya. Aku izin live ya. Ya, Ya Kak, terima kasih Kak. Thank you, Kak.